syahadat. Dalilnya Quran, ya, surah ke-47 Muhammad SAW ayat 19. Ya, fa'lam, maka mesti punya ilmu, ya, untuk menetapkan annahu la ilaha illallah, ya, bahwa sungguhnya tiada Tuhan yang layak dipertuhankan disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian juga Quran surah ketiga Al-Imran ayat ke-18. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Ya, yang mampu bersyahadat artinya menetapkan, menyaksikan kebenaran yang sesungguhnya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang sesungguhnya, enggak ada Tuhan selain Allah. Yang mengetahui tentang ketuhanannya pertama Allah sendiri. Ya, Allah sangat maha mengetahui dirinya Tuhan, kan itu pede mengatakan innani anallah, ya kan? Nah, jadi kalau ada dipertuhankan, masih belajar tentang ketuhanannya dan sebagainya, jadi persoalan, ya kan? Nah, kemudian malaikah diciptakan dengan sempurna, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, Quran surah 66 ayat yang ke-6. Kemudian untuk mengetahui itu dengan sempurna, Allah turunkan juga pengetahuan, ya, untuk menetapkan Allah sebagai Tuhan. Wa ulul ilmi qa'iman bil qist, sepanjang qa'iman bil qist. Jadi ilmunya digunakan secara benar, bukan untuk mencari pembenaran tapi mencari kebenaran. Karena itu Islam membuka, silahkan temukan, dan objektif sekali. Silahkan nih tandanya, ini ukurannya dan sebagainya. Anda temukan, yakin benar, silahkan yakini, imani, kan? Tapi kalau Anda menolak kebenaran ini, Anda memilih yang lain, yaitu pilihan, dihormati. La ikraha fiddin, la ikraha fiddin. Nggak dipaksa. Cuma ketika pulang menghadap kepada Sang Pencipta, masing-masing membawa konsekuensinya sendiri. Sangat fair, sangat objektif, ya. Nah, ini teman-teman sekalian. Nah, ini untuk menguatkannya. Nanti ini pun ada ilmunya lagi, detilnya, setiap detilnya ini. Nah, syariat, ini syariat, ya kan? Jalan untuk menguatkan akidah, jalan untuk bertauhid, ini syariat. Ini ada ilmunya, disebut dengan fikih nanti. Ya. Makanya kita kenal fikih salat, fikih zakat, fikih puasa, fikih haji. Kita belum pernah dengar kan ilmu salat kan? Ilmu zakat, ilmu puasa, ilmu haji belum pernah dengar kan? Tapi disebutnya fikih. Ini yang terambil di Quran surah ke-9 ayat 122. Tuh, lihat tafaqquhu fid din, untuk mempelajari tafaqquh dari kata fikih akarnya. Ya, dari kata fikih, lihat tafaqquhu fid din. Semua yang terkait dengan ad-din, dengan Islam. Islam itu apa pokoknya? Ya ini, ya. Nah, makanya Imam Abu Hanifah menyebut yang tauhid pun itu fikih akbar yang tertinggi dari segalanya. Ini ilmunya fikih yang ini. Dia paham. Kalau belajar sholat sampai paham. Dia mengerti yang dibaca dan dilakukan dalam sholat. Nanti kita akan belajar ini sampai detil. Dia jangan sampai kita mengerjakan tapi nggak ngerti. Tawaf putar-putar nggak ngerti. Wukuf cuman duduk nggak ngerti yang dikerjakan. Jadi kenikmatannya nggak terasakan. Puncaknya sholat. Rukuk, sujud ribuan kali nggak ngerti yang dibacakan disampaikannya, dia bermasalah. Nah ini pun, wah dalam Islam tuh bentangan pengetahuan tuh luar biasa gitu ya. Ini pun didetilkan lagi supaya kuat betul. Jadi ketika dipraktekkan dengan ilmunya, karena dasar Islam itu pengetahuan. Quran surah 17 ayat 36, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan ikuti kerjakan satu hal tertentu tanpa dasar pengetahuan. Maka ini perlu dikuatkan lagi. Nah, ini kan 1 2 3 4 5 6. Ini pokoknya. Kan pondasi dikuatin tuh. Kalau kita bikin bangunan kan ada cakar ayam, cakar harimau, cakar singa gitu. Supaya kuat tuh. Supaya bangunannya tuh lebih kokoh gitu. Ini pun harus dikuatkan lagi. Dikuatkan dengan apa? Dengan ilmu. Nah, turunan ini iman kita akan kuatkan. Ketika kita akan menguatkan iman, maka ada turunan ilmunya lagi, tauhid. Makanya dalam ilmu tauhid, ilmu akidah, bab pertama itu penguatan iman. Ya, penguatan iman. Nah, kan kalau kita katakan al-Islamu imanun wa amalun, gabungan konsepsi keislaman itu sinergi antara iman dengan amal, akidah syariat, turunannya ini. Sekarang ketika kita akan mendapati iman supaya kokoh keislaman kita, maka ini perlu dikuatkan lagi. Bangunan imannya mesti kuat, ya, bangunannya, pokoknya. Ya, sekali lagi, pokok dasar itu dalam bahasa syariat disebut dengan rukun, kan? Maka iman pun punya rukun. Nah, makanya dasar pertama tauhid itu harus menguatkan pokok tauhidnya. Apa pokok tauhid itu? Iman. Ya, berarti pokok-pokok tauhid, rukun-rukun tauhid yang dasar adalah terletak kepada rukun iman. Kalau ini pokok imannya nggak kuat, turunan lainnya jadi bermasalah. Dan yang pokok ini wajib bagi semua insan beriman. Orang-orang Islam yang meyakini kebenaran risalah Islam itu wajib, ya, menguatkan pokok-pokok keimanannya, ya, mengetahui dengan benar. Maka disinilah kemudian kita sampai pada pembahasan untuk penguatan rukun iman. Ya, kita kenali dulu ada berapa pokoknya, kita telah bahas di pertemuan yang kemarin. Bahkan juga dari kecil kita menghafalkan
sebetulnya hafalan di masa kecil itu untuk dipahami di masa baligh. Bukan dihafalkan kembali, nggak ada progres namanya. Hafalan di masa kecil itu untuk dipahami di masa baligh. Ya, jadi dari kecil kita menghafalkan rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5. Guru saya dulu namanya Pak Lilit Sulaiman di pesantren. Ya, walaupun kita nggak bertemu, ya, tapi beliau sempat mengajar dan sempat juga ke Bali ya, kemudian kembali ke pesantren sempat bertemu, itu menarik tuh. Jadi jarinya beliau yang satu, jemarinya 5, satu lagi ada 6. Jadi kalau ngajar rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6 katanya. Kalau kita kan 5-5 gitu ya. Beliau dapat anugerah dari Allah itu yang satu tangannya jemarinya 6. Jadi rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6 katanya. Langsung begini itu Masya Allah. Ya, jadi teman-teman, yang ini ada 6 ya, yang seperti sering dihafalkan oleh anak-anak kecil. Ya, sering dihafalkan oleh anak-anak kecil, dipahami hafalan itu orang-orang dewasa, ya, dipahami oleh orang-orang dewasa. Iman kepada Allah, kan? Kemudian ada malaikat dan segala yang terkait dengannya. Nah, kemudian kitab, ya kan? Kemudian pada para rasul. Kemudian kehidupan akhirat. Nah, kemudian qada dan qadar. Qada plus qadar. Nah, ini ya, teman-teman sekalian ya. Nah, ini yang pokoknya. Jadi kalau ini pokoknya ada persoalan, lemah atau bermasalah, maka ini bangunan imannya juga akan goyah. Ya, ini yang pertama, kita menetapkan iman pertama kepada siapa? Allah, tapi nggak kenal Allah. Nggak tahu cara kembali kepada Allah itu bagaimana, punya kesulitan kok datangnya ke yang nggak normal, ke paranormal. Ya, ini kan jadi bermasalah gitu kan. Ya, roh kembali kepada Allah kembali, malah datang ke dukun. Ya, pengen datangin arwah lagi dan sebagainya, di persoalan gitu. Ya, nah kemudian hal-hal yang terkait dengan ini nih, ini penting sekali. Jadi kalau goyah sedikit, ini bisa lepas ikatannya, akidahnya, ikatan yang kuatnya. Maka mesti ada ilmunya. Malaikat juga demikian, sampai ke sini, sampai kita kenal betul. Ya, karena itu kita kemudian menguraikan ini mesti punya aspek pengetahuannya. Sekali lagi, ilmu, dasar Islam itu ilmu, luar biasa. Dasar keislaman itu ilmu. Maka ilmu pertama menjelaskan dulu segala yang terkait dengan ini, ya, secara umum. Kan kalau kita menulis sesuatu ada abstraknya itu kan, abstraknya kan, baru setelah itu detail penjelasan kan, bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya. Di bawah bab ada pasal lagi. Itu detil indahnya Islam tuh komplit gitu semuanya. Ya, maka para ulama mencoba menghimpun ini, mengeluarkan ayat-ayat dari Al-Quran, hadis-hadis Nabi, penjelasan para ulama dihimpun. Di antaranya kita keluarkan kitab kemarin, ada Syekh Said Sabiq itu yang Al-Aqaidah Al-Islamiyah, ini yang halaman ke-8, nah ini. Ya, mafhumul imani wal aqidah, pengertian iman dengan akidah itu, mafhumul iman awil aqidah yantazimu sittata umurin, kita sudah pernah sampaikan ini, ya, untuk memahami esensi iman dan akidah, gitu kan? Kan pemahaman iman dan akidah itu yang tazimu sittata umurin, kita mesti menyinergikan, memahami, membuat mengetahui struktur 6 hal pokok, kan? Yang pertama ini, ya, jadi ini abstraknya ini, ya, al-ma'rifatu billah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya menghafal, bukan hanya tahu. Kalau ingin pokoknya kuat, kita harus mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wal ma'rifatu bi asma'il husna wa sifatihil 'uliyah. Kemudian mengenal nama-namanya yang indah yang terkait kebutuhan kita, kemudian sifat-sifatnya yang mulia. Wal ma'rifatu bi dalaili wujudi, kemudian mengenal tanda-tanda keberadaannya untuk menguatkan keimanan kita kepada Allah. Setelah itu apa? Madhahiril 'azmati fil kaun wat tabi'ah, dan kemudian juga mengenal tanda-tanda keberadaan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di sekitar semesta kita yang ditunjukkan di langit, di bumi, di lautan. Karena itu ada ayat turun tentang bagaimana Allah memperkenalkan wujudnya, keberadaannya, ketuhanannya, kan, tanda-tanda di langit, tanda-tanda kemudian di lautan, di daratan dan sebagainya. Nanti kita akan detilkan. Dan yang kedua yang kita kenal dengan malaikat itu ada detilnya, al-ma'rifah bi alamin ma wara'at tabi'ah, yang mengenal alam di luar alam biasa kita, gitu kan? Awil alam ghairil manzur, atau alam yang tak nampak dalam pandangan kita, wa ma fihi min quwwal khairi allati tatamatsalu fil malaikah, kan? Dari dorongan-dorongan kebaikan misalnya yang tak nampak sekitaran kita seperti malaikat, ya kan, kita cuma hafalnya kan malaikat, ya, iman kedua kepada malaikat. Padahal ada sesuatu yang lain juga yang harus kita pahami. Ya, baik itu yang positif seperti malaikat ataupun kuwasyaril lati tatamatsalu fi iblis wa junudi, ataupun juga hal-hal yang negatif, ya, yang tergambarkan dari provokasi iblis dan pasukannya. Kita kenal malaikat tapi nggak kenal iblis, nggak kenal setan, jadi masalah. Anda taunya jalan yang lurus aja, yang lurus, yang halus, ya, nggak sadar bahwa di situ misalnya ada tikungan, nggak sadar di situ ada lubang dan sebagainya, bisa terjebak.
Kalau kita tahu hambatannya di mana, kita bisa hindari. Demikian seperti saya jelaskan sampai akhirnya. Al-ma'rifatu bi kutubillah, ya. Kita kenal kitab-kitab Allah yang pernah diturunkan pada nabi-nabinya, rasul-rasul yang untuk membimbing umat setiap generasi. Kita kenali dulu nih. Ya, Zabur itu yang seperti apa, Taurat seperti apa, Injil seperti apa, apakah masih ada sekarang? Ya, kalau misalnya berubah bagaimana, seperti apa, diturunkan bagaimana, isinya bagaimana, untuk umat siapa, supaya kita paham. Ya, makanya ketika kita mengenal Quran, kita mengerti, oh ini maksudnya menyempurnakan yang sebelumnya. Oh ini maksudnya kalau yang sebelumnya untuk umat terbatas, ini untuk umat manusia keseluruhan. Oh ini yang menjadikan Al-Quran itu selalu abadi. Ya, selalu membawa bimbingan dalam setiap perubahan-perubahan kehidupan. Nggak pernah terpengaruh, selalu sesuai. Di generasi manapun, di tingkat kehidupan apapun, dalam konteks kehidupan dunia sampai berpulang kepada Allah. Mengenal nabi-nabi Allah, ya dikenali dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW dengan mukjizatnya. Kadang-kadang lupa karena nggak kenal mukjizat, disangkanya lebih daripada itu. Ya, harus kenal kita. Ya misalnya mukjizat Nabi Adam itu apa untuk kenabiannya gitu kan, sampai ke Nabi Nuh, sampai ke Nabi Musa. Tahunya kan kita sepintas-sepintas parsial, ya. Ya contoh begini misalnya. Nabi Musa kita kenal dengan tongkatnya, tongkat yang kalau dipukulkan keluar air, itu kan Al-Baqarah 60. Tongkat pukulkan ke lautan terbelah dan seterusnya gitu kan. Nah, itu ada mukjizat yang dilekatkan lewat tongkat, ada lewat tangan yang kalau dikeluarkan bercahaya, kalau kemudian dikeluarkan begini keluar air. Ada itu untuk menguatkan kerasulan supaya orang yakin, ya, dan nggak bisa ditandingi, ya, didatangkan yang lainnya, diberikan yang serupa, nggak bisa karena Allah khususkan untuk menunjukkan. Makanya i'jaz, mukjizat dari kata i'jaz yang melemahkan orang lain supaya sadar bahwa ini rasul, ya. Dan ada mukjizat yang melekat kepada aspek-aspek fisikal seperti kelahiran. Nabi Adam kan di kelahirannya, itu kan? Nabi Isa di kelahiran dan kematiannya itu mukjizat. Kelahiran mukjizat, lahirnya mukjizat, ya, kecil langsung bisa bicara, mukjizat, meninggalnya pun mukjizat. Ya, ada yang lewat misalnya kemampuan untuk mengucapkan dengan izin Allah yang mati jadi hidup, ya, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam. Nah, ada yang memahaminya secara parsial, menetapkan ini mukjizat, tapi ini tidak, sehingga memberikan kesan melebihi apa yang melekat kepadanya. Dari Rasul naik status jadi Tuhan misalnya, dan sebagainya. Ini jadi persoalan. Kalau kita nggak paham ini, nggak mengerti yang keempat ini, nah, ini nanti jadi persoalan. Ya, alih-alih kita menetapkan Allah sebagai Tuhan, nanti para nabi bisa dikultuskan. Naik status jadi Tuhan, ini bahaya, ini bahaya. Makanya kita belajar tentang kenabian itu mengerti, sekaligus mengetahui tanda-tanda Nabi, supaya kalau ada yang ngaku Nabi kita tahu, wah ini udahlah gitu, ini pasti bukan. Ini babnya sendiri nih. Makanya Al-Bukhari menempatkan di bab pertama, ya, kitab pertama dari 97 pembahasan, kitab Bad'ul Wahyi. Ini akhirat untuk membuat kita yakin supaya nggak terlalu fokus dengan dunia. Ngumpulin, tiba-tiba meninggal, yang dikumpulkan pun nggak digunakan, ya. Nah ini kadar dan kadar membuat kita itu terukur dalam berkehidupan supaya nggak banyak kecewa. Kalau ada sesuatu terjadi dalam pandangan kita gagal, tapi kalau kita belajar rumus kadar dan kadar, oh ini bukan gagal sebetulnya. Ya boleh jadi dipalingkan oleh Allah kepada apa yang kita butuhkan, atau dibalik ini ada sesuatu yang berbahaya saya nggak tahu. Kalau kita semua paham hukum ini, enak berkehidupan itu. Nah karena itulah sekarang kita penting detilkan ini, bagaimana mengenal Allah, untuk menetapkan Allah sebagai Tuhan kita. Kalau disoal oleh orang lain, kita bisa jawab, kenapa kamu jadikan Tuhanmu itu Allah, bukan yang lain, kenapa namanya Allah dan sebagainya. Kita bisa jawab, jelas ya. Nah, bagaimana cara meminta kepadanya, kalau kurang rezeki bagaimana, kalau kita merasakan kurang pengetahuan bagaimana. Padahal Allah sudah menetapkan, walladzi qaddara fahada, walladzi aghna wa aqna, aku telah membuat orang menjadi kaya atau cukup. Kok kita merasa kurang? Kan harus ada ilmunya, ya kan? Nah, ini rangkuman dari awal pembahasan sampai yang terakhir kemarin. Jadi kalau nanti ditanya harus begini jawabnya, ya? Harus mengerti, harus paham. Ini nanti bisa diputar ulang videonya ya, difoto oleh teman-teman. Jadi kalau lihat begini tahu jawabannya, begini tahu jawabannya. Jadi begini melihat ini nyambung ya. Nah sekarang kita ambil materi untuk hari ini, singkat padat, 5-10 menit. Untuk bagian yang pertama, detailnya. Ini kan baru abstrak. Abstraknya seperti ini. Kita pindahkan bagannya ke sini. Nah, indahnya di Islam, seperti ini pun abstrak, ini juga baru abstrak gambaran, nanti ada detail lagi. Ya, ini penjelasan umum kan, detailnya apa? Detailnya kita kenali lagi. Sini. Nah, untuk mengenal Allah ada ilmunya sendiri. Ada ayatnya juga, langsung diturunkan Allah langsung yang tunjukkan kepada kita. Ya kan? Termasuk hadis-hadis Nabi Muhammad SAW ya, untuk menguatkan kepada kita dan meyakinkan. Ini kalau disoal kenapa engkau menjadikan Allah sebagai Tuhan, kita bisa jawab. Ya, pembahasan ini kita akan melakukan pengayaan sebetulnya dari aspek teologis yang telah kita uraikan di awal yang ini. Kalau teman-teman buka video awal kita belajar di esensi beragama, ini sebagiannya telah saya uraikan. Sekarang kita detilkan. Ya, jadi teman-teman sekalian, masih ingat ya,
Kita akan bermula saat Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah sebagai Rasul, ya, ditetapkan. Kalau istilah kekinian dilantik, ya, menjadi Rasul, ditetapkan dengan turunnya Quran surah 96. Al-Alaq ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya. Nah, itu kan masih menggunakan kata Rabb, memperkenalkan dulu nama naluri fitrah yang telah menjadi satu komitmen kita dalam menuhankan Allah. Jadi nama yang diperkenalkan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada manusia secara fitrah, yang memberikan satu komitmen pemberian segala kebutuhan, melindungi, memaafkan, mengampuni, menyehatkan, menyembuhkan, dan sebagainya. Itu sifat rububiyah. Semua gabungan itu rububiyah, perawatan, termasuk ke alam semesta dan sebagainya. Nanti tanda-tandanya disebutkan. Di alam semesta begini itu sifat rububiyah. Nama yang mewakili semua sifat itu secara sempurna disebut dengan Rabb namanya. Rabb. Ya, karena itu nanti di Al-Asmaul Husna, di antara nama Allah yang sempurna itu ada Rabb. Ya, saya mulai dari sini dulu ya, sampai detil ke pemahamannya. Maka diperkenalkan di Quran surah ke-7 ayat 172. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ini kalimat komitmen pertama saat kita bersyahadat. Ya, syahadat itu sudah terbawa. Ya, jadi saat kita berada dalam fitrah kandungan, ya, fitrah kemanusiaan sejak dalam fase kandungan. Oke, jelas ya? Ini sudah ada syahadat. Jadi fitrah manusia itu sudah bersyahadat. Makanya Nabi mengatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang terlahir itu sebetulnya sudah membawa fitrah. Ini yang dimaksudkan di Quran surah ke-30 Ar-Rum di ayat yang ke-30. Ya. Disebut fitrah bagi semua manusia. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Maka hadapkan, patuhkan dirimu pada ketentuan ad-din, hanifa secara lurus dan benar. Patuh, lurus dan benar. Kepada apa? Ad-din. Apa yang dimaksud dengan ad-din? Ad-Islam. Quran surah ketiga ayat 19. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Fa'aqim wajhaka lid-din. Maka hadapkan dirimu, patuhkan pada ketentuan, pedoman-pedoman dalam ad-din, dalam syariat Islam dengan lurus dan benar. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah. Fitrah. Ini disebutkan fitrah. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Itu adalah fitrah yang Allah telah tetapkan pada seluruh manusia dalam berkehidupan. Ingat ya, ini indah sekali. Dan taknya tak maftuhah. Lihat di Quran. Lihat di Quran surah 30 ayat 30. Taknya itu tak maftuhah. Nanti ada ilmunya. Kenapa yang satu marbutah, yang satu maftuhah? Ini kalau digali hikmah, tinggi sekali. Tapi saya harus ngajarkan lu dasar bahasanya. Supaya nggak disebut ilmu tak-atik. Nanti jadi repot gitu. Ya, kenapa tak marbutah? Kan masih tertutup tuh. Begitu dibuka, nilai kehidupannya menjadi maftuhah. Ya kan? Dalam rahim yang terkandung begini, dibuka, sudah siap berproses mau keluar. Jadi maftuhah. Begitu dia keluar itu, terbuka, dia keluar. Jadi kehidupan dunia membawa fitrah kehidupan. Fitrah yang telah Allah tetapkan. Makanya disebut fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah yang Allah telah lekatkan pada seluruh manusia, pakai nas, bukan pakai insan, pakai ins, pakai bashar, gitu kan? Pakai Bani Adam, tapi pakai nas, menjangkau ke semua tanpa kecuali. Di semua manusia yang terlahir itu sudah bawa fitrah, ya. Nah, cuma sayang kata Nabi, fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maka lingkungan sekitar, abawa itu jangan selalu diartikan dengan orang tua ya, karena ada yang lahir orang tua meninggal. Ya, dalam kandungan orang tuanya, ayahnya meninggal, terlahir ibunya meninggal, terjadi sehingga dia status yatim piatu misalnya. Tapi Allah hadirkan perawat sekitarannya, ada pamannya, bibinya, kakeknya, neneknya dan sebagainya, gitu kan? Bahkan dia sekolah, lingkungan, ada kerabat, tetangga sekitaran. Nah, ini berpotensi juga, bahkan orang tua ada, orang tua bagus tapi lingkungan membentuk dia menjadi tidak bagus misalnya. Ya, kurang kontrol, kurang pengawasan, maka dia berubah. Tingkat tertinggi dari perubahan itu menyimpang dari fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Karena itulah kemudian saking rahmannya Allah kepada kita dikirimkan penjagaan-penjagaan akidah itu, diingatkan supaya kita tidak mengatakan kepada Allah di hari kiamat, saya lupa ya Allah. Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Kembali ke Quran surah ke-7 ayat 172 di ujungnya. Ya, supaya kamu nggak katakan saat pulang kepadaku nanti aku lupa ya Allah. Kan kalau sudah lupa suka nggak ingat. Dasar manusia. Al yauma nakhtimu ala
Ala apa? Ya, kan sekarang kami kunci tuh, ya, ala afwahim, mulut-mulut kamu itu dikunci, yang bicara tuh hati kamu yang benar, tangan kamu itu udah, kaki kamu tuh yang bicara tuh. Sekarang udah mulai bicara, tangan pakai sidik jari, tapak kaki, DNA dan sebagainya. Ya, nanti ingatkan lewat adzan 5 kali dalam sehari, diingatkan la ilaha illallahnya dan sebagainya. Nah, kembali ke sini teman-teman sekalian, ini fitrah. La tabdila li khalqillah, nggak ada perubahan dalam setiap penciptaan yang Allah kemudian tetapkan. Jadi setiap akan terlahir itu membawa fitrah semua. Nah, dia bergeser, berubah, haluan dan sebagainya karena pengaruh lingkungan. Ya, karena itulah kemudian, nah Allah Subhanahu wa taala ya mengutus, menetapkan para rasul ya untuk bisa membimbing kembali umat, mengarahkan kepada haluan yang benar. Saking rahmannya Allah, kalau nggak rahman nggak akan diutus rasul. Dibiarkan aja. Ya, tapi Allah kirimkan untuk memberikan hidayah, petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, hudan linnas. Ya, akhrajan nasa minadh dhulumati ilan nur, mengeluarkan manusia dari keburukan, beda haluan, ya salah haluan, kegelapan kepada cahaya lagi. Allah nurus samawati wal ardh, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Quran surah ke-2 ayat 257, ya. Allah itu akan menjadi wali, ya, yang dimaksudkan di sini memberikan pendampingan, kemudian memberikan pertolongan, ya kan? Memberikan kebutuhan-kebutuhan, ya, dan segalanya apa yang dibutuhkan oleh manusia sepanjang dia mau beriman, ya, dan mengeluarkan mereka dari keburukan-keburukan, kegelapan kepada cahaya, bimbingan-bimbingan kehidupan. Jadi kalau kita memang benar-benar beriman dan mengamalkan inti keimanan itu, Allah akan melindungi kita, memberikan kemudahan dalam akses seluruh kehidupan kita. Ya, kembali ke sini teman-teman sekalian. Nah, jadi yang pertama diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian disampaikan kepada risalahnya kepada para rasul untuk mengenalkan, mengembalikan mereka pada fitrah sehingga sempurna kewajiban-kewajiban yang telah Allah berikan, tinggal Allah menuntut haknya kepada kita. Tinggal kewajiban kita memenuhi itu semua. Nah, dalam konteks inilah kemudian hal pertama kali yang diperkenalkan oleh para rasul, termasuk Nabi Muhammad SAW adalah kalimat fitrah, kalimat tauhid yang mengingatkan kita kembali kepada fitrah. Karena itulah di awal-awal masa risalah Nabi menyampaikan risalah kerasulannya, turun ayat-ayat mengenalkan pada kalangan kafir Quraisy pada saat itu dengan kalimat Rabb. Ya, maka ayat-ayat pertama, surah-surah pertama turun itu fase Makkiyah menggunakan Rabb. Ya, katakan, kata Allah, kul, katakan Muhammad SAW. Ya, katakan. Apa yang dikatakan? A'udzu bi rabbil falaq. Rabb. Pakai Rabb. Kul a'udzu bi rabbil falaq. Qul a'udzu bi rabbin nas. Rabb. Ya, jadi kalimat fitrah yang dikenalkan pertama untuk menyentuh kembali kedalaman fitrahnya. Nah, sekaligus mengecek parameter fitrahnya itu kuat nggak nih? Masih ada nggak nih sinyal-sinyalnya walaupun melemah gitu kan karena terlalu jauh dengan Allah. Kan ada di antara mereka itu yang sinyalnya masih kuat. Ya seperti Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha, ya. Buhaira misalnya kan yang mengikuti ajaran Hanif. Awas tuh, ya, bukan pendeta tertentu, itu ya. Nanti kita lihat tuh, nanti kita cek juga, ya apa hal-hal yang terjadi secara sejarah, dibuktikan nanti pembuktian supaya tidak melebar, kita aksesnya ke situ dulu. Ya, Sayyidah Khadijah kan ketika mendengar qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, fitrahnya langsung naik. Oh, lihat tanda kenabian aja langsung kenal, ya kan? Wah, ini bukan sesuatu yang biasa gitu. Jadi ketika Rabb kalimat fitrah itu akan muncul tuh, ting gitu. Ya, pernah terakses. Kan di digital juga begitu kan? Ya, bahkan di memori kita, bahkan kerja-kerja hal yang paling kecil pun seperti virus itu dan antivirus, ya di antibodi tubuh kita kan langsung mengenali kalau ada sesuatu muncul, langsung gitu, sinyalnya ketangkap. Ya, nah itu ada sinyal fitrah kita juga, begitu disebutkan kalimat Rabb terukur. Jadi Nabi itu dapat petanya. Oh, ini yang ingkar beneran, ini yang nolak. Ini, oh ini yang ada sinyal untuk ikut. Yang ingkar beneran kan langsung mengatakan, kami juga punya Rabb ya Muhammad SAW. Ya kami punya Rabb juga. Rabb kami namanya Lata, Uzza, Manat. Rabb kamu namanya siapa? Nah, jadi tingkat tertingginya sampai Rabb pun disekutukan. Ya, makanya ketika itu Allah kan nanti banyak menurunkan ayat-ayat. Ya, diantaranya nanti Quran surah ke-22 Al-Hajj ayat 73. Ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah. Ya, innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaba. Ya, wala wajtama'u lah. Hai semua manusia, kami buat satu permisalan, ya kan? Maka simaklah baik-baik. Apa yang kamu panggil, yang kamu sembah itu, ya nyiptakan lalat aja nggak sanggup, walaupun mereka kumpul semuanya. Itu Lata, Manat, Uzza dan sebagainya kumpul. Itu nggak akan sanggup, bikin lalat aja nggak sanggup. Dan yang paling menarik, walaupun lalat hinggap itu di tempat dia nggak bisa tepis itu. Ya kalau bahasa apa Rusia itu digebah ya, gebah itu. Jadi dia tepis aja nggak mampu, bisa jadi Tuhan katanya.
Dia diajak bicara aja nggak jawab, ya dan sebagainya gitu. Ya itu sangat menarik. Tapi mereka kekeh, saking kekehnya mereka bertanya kan terus. Nah di sini tahapan itu untuk memetakan nih, mapping keimanan. Oh ini yang pengingkarannya kuat, ya Abu Jahal dan abu-abu yang lainnya gitu kan dan sebagainya. Oh ini yang apa namanya pengingkarannya itu levelnya syak. Yang satu raib, yang satu syak. Oh ini yang kuat iman sinyal sehingga bisa diseleksi. Makanya muncul 40 terbaik. Ya, 40 terbaik. Ini as-sabiqun al-awwalun. Orang-orang pertama masuk Islam itu kan yang sinyalnya masih kuat-kuat tuh. Ya, di situ ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Ali bin Abi Thalib, ya nanti bergabung kemudian yang lainnya Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan seterusnya, kemudian ada Sayyidah Khadijah dan seterusnya. 40 pertama yang terbaik. Yang terbaik ini nanti akan dikuatkan di bawah. Nah, ketika